Agif dari Jogja. Gini Cak Nun, ngapunten boten pakai bahasa Jawa, boten lancar. Kan saya di Jogja itu sebagai mahasiswa. Kemudian saya pernah mensurvei ke ini tentang agama. Kemudian saya pernah survei ke Bihara, tempat tempat ibadahnya orang Buddha. Kemudian saya pernah ke gereja, ke tempat ibadahnya orang Kristen. Itu sejatinya kalau yang saya survei dan saya tanya-tanya tentang ke biharanya itu bahwa agama Buddha juga mengajarkan tentang kebaikan, tentang kebenaran. Kemudian di Kristen juga mengajarkan tentang kebaikan dan kebenaran. Kemudian saya sendiri Islam itu mengajarkan tentang kebaikan dan kebenaran. Apakah sejatinya semua agama itu mengajarkan kebaikan apa kebenaran? Apakah ada yang lebih kebaikan, agama yang lebih baik lagi, itu gimana Cak Nun? Kemudian apakah semua tentang agama itu bisa difikirkan dengan akal? Gitu, terima kasih. Oke, dua jawaban. Karena supaya langsung pikirannya nyambung ya Rek ya, tak jawab langsung. Pertama, agama itu gaenane sapa? Nah, sebutkan ciri-ciri bikinan Allah. Misalnya ono kewajiban ibadah mahdhah. Yang menentukan kon sembayangku sapa sing gawe gerake sapa? Allah dhewe ngongkon Kanjeng Nabi terus awake dhewe niru lak ngono. Itu namanya ibadah mahdhah. Kalau ndak punya ibadah mahdhah itu bukan agama. Ya, ini ya Sik ya. Dik dirungono Dik. Ya gitu ya. Oke, tapi itu juga ndak perlu dipersoalkan. Saya kasih yang kedua aja. Karena Allah kan secara bertahap menurunkan nabi-nabi. Puncaknya atau mutakhirnya khotamal ambiyanya siapa? Nabi Muhammad. Nah saat turunnya Nabi Muhammad itu Islam tak duduk. Yang dibawa Nabi Musa Islam bukan? Yang dibawa Nabi Isa, yang dibawa Nabi Daud, yang dibawa Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Adam Dewi Muslim taga. Malaikat Muslim taga. Nah jadi agama jane ono piro? Nah, tapi aja ngomong untuk toleransi ke Indonesia, anu itu disimpan dhewe ning jero atimu. Gampangane ngene. Islam iku kelopo. Jadi Kanjeng Nabi iki wis jangkep al yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi ku nek ibarat wiritan iku wis kelopo. Sebelum kelapa dia apa? Sebelum kelapa apa? Anda kenal kelapa enggak? Sebelum dia kelapa dia apa? Degan, sebelum degan? Cengkir, sebelum cengkir? Nah aku takon, saya tanya, beluluk, cengkir, degan, kelapa itu 4 apa 1? Berarti agama ada berapa? Nah, Islam itu kelapanya, yang lain-lain itu masih degan, masih cengkir, masih beluluk. Cuman karena dunia tidak paham agama, ono sing agama beluluk, ono sing agama cengkir, ono sing agama degan, sampean beragama kelapa. Monggo sak karepe dhewe-dhewe, nek kate ngrakoti beluluk ya krakotono kono. Ketika jadi kelapa sudah jelas strukturnya dan sudah jelas manfaatnya. Kalau batoknya manfaat apa, sabutnya manfaat apa, airnya manfaat apa, kerambile manfaat apa, belarae, janure, glugune semua sudah bermanfaat. Maka dia menjadi lambang dari Praja Muda Karana atau Pandu. Gitu ya. Gitu ya. Oke ya, jelas ya. Tapi Anda cari sendiri, jangan saya disuruh berfatwa kepada Anda. Karena saya bukan tukang fatwa. Dan saya tidak mau nambah-nambahi kontroversi atau pertentangan antara fatwa satu dengan yang lainnya. Pokoknya Anda belajar sendiri. Yang mana yang agama, yang mana yang bukan agama. Tapi kalau bukan agama gak usah kok tuduh, kamu lah bukan agama, gak usah gitu. Ono arek kok gak tapek ganteng, gak usah ngomong, kono gak ganteng sih. Kono kok rodok merongos si apa, gak usah ngono ya. Dan gak apa-apa, hormatilah semuanya, karena semua adalah ciptaan Allah SWT. Gitu ya, tepuk tangan untuk teman kita dari Jogja. Berikutnya. Tapi kita batasi ya, 2 lagi ya Mas ya, mohon maaf ya. Tanya. Ada yang dari sini dulu,
Tolong yang dari santri dulu, ya enggak apa-apa. Sampean dulu terus santri ya. Oke. Ya. Nama Asal saya cepet boleh, 4 boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami biasa dipanggil Kang Husin dari Lampung. Kami ingin menanyakan tentang permasalahan dua perkara yang memang baik tapi sama-sama memiliki kelemahan. Untuk tentang menghafal Al-Quran kan itu sebenarnya juga baik. Cuma itu kadang kebanyakan kasus ini yang menghafal Al-Quran ini tidak mengerti seperti halnya tadi yang dicontohkan, seperti kata-kata wa ma arsalnakum illa tadi terusannya. Nah, itu kan adanya adat hasr ataupun apa, seperti contoh la ilaha illallah dengan Allahu ilahun atau apa gitu. Nah, ini kan untuk Al-Quran ini juga memiliki kelemahan tersebut. Ketika ditanya tentang permasalahan yang lebih spesifik seperti itu kan tidak mengerti. Terus untuk yang mengkaji ilmu pengetahuan pun juga seperti itu. Memang mengerti hal tersebut tapi dia juga hafal Al-Quran. Nah, ini ketika ada dua pilihan, disuruh menghafal Al-Quran atau mempelajari ilmu pengetahuan dulu, ini yang lebih dianjurkan untuk didahulukan, ini yang mana? Karo ngono ae lho, repot sih. Lapo kate didisikno kita iku kon ya karo-karone ae. Memang baca Quran 24 jam. Nggih, maksudnya kan nggih sampun usaha semaksimal mungkin tapi tidak bisa Karena kedua-duanya saling membantu. Kamu Nggih. belajar pengetahuan, kamu mengagumi Quran. Kamu menghafalkan Quran, kamu menjadi lebih tahu. Kan kedua-duanya sama. nggih, maksudnya niku tidak mampu untuk mengejar kedua-duanya, hanya mampu mengejar salah satunya saja, ngoten. Apa Rek? Maksudnya dari kami itu hanya memiliki kemampuan untuk jika mengejar ilmu pengetahuan ya mencari ilmu pengetahuan saja. Kalau nyambi itu terlalu berat, nonton. Oh, maksudnya kalau waktunya diserap untuk sekolah resmi gitu. Nggih, Maksudmu sekolah umum apa sekolah hifdzul Quran atau gimana? nggih, maksudnya niku lebih ke mempelajari ilmu pengetahuan tentang agama atau lebih ke hafalannya gitu. Kedua-duanya. Dua-dua. Wong hafal Quran kan enggak harus hafal Quran seluruhnya, ada kewajiban menghafalkan Quran seluruhnya. Nggih, Lah enggak ada. nggih. Ayat-ayat tertentu tok yang memang baik dan membantu pengetahuanmu juga baik. Kalau Anda mempelajari pengetahuan tanpa Al-Quran juga tidak akan luas. Kalau Anda mempelajari Al-Quran tok tanpa pengetahuan yang lebih luas juga Al-Qurannya menjadi mandek gitu loh. Jadi menurut saya kedua-duanya. Bekerja atau belajar dulu. Ya kon kari milih learning by doing atau doing by learning, tapi kedua-duanya. Ya dipikir nomena ya. Kon kenapa harus milih salah satu sih? Enggak, kamu setiap orang mampu kedua-duanya. Tinggal kadarnya dikurangi. Nek anjane kaboten dikurangi tapi kerjakan kedua-duanya. Karena mau ndak mau pikirannya akan ke kedua-duanya. Misalnya dia membaca tadi ayat apa saja tadi, itu pasti pengetahuannya juga muncul. Kalau Anda belajar pengetahuan yang di luar Al-Quran, nanti akan muncul ayatnya juga. Jadi dia justru dialektis. Belajar Quran meningkatkan pengetahuan, belajar pengetahuan meningkatkan Quran, kan gitu. Kedua-duanya kerjasama. Metodemu, jadi soal metode gue ini. Lapo kadek. Kon rabi sih tak nyambut gawe sih, ngono toh? Loh. Ya nyambut gawe karo rabi karo nyambut gawe lah ngono sih. Lah ngono sih urip iku. Ngono lho, kok ojo mempersulit dirimu sendiri. Kon iku gak rabi, gak nyambut gawe. Jadi ya, ngerti ya maksud saya. Oke, berikutnya supaya cepat. Ya, mana? Nama saya Imron Rosyadi dari Nganjuk. Jadi seperti ini, Pak. Tadi dikatakan bahwa tawasau bil haq yang saya terima, saya juga pernah menulis bahwasanya karena kebenaran saya menjadi salah. Jadi saya pernah terjun ke lapangan dan saya disuruh oleh koordinator saya bahwa saya harus melakukan suatu pekerjaan. Lalu itu saya lakukan dengan kebenaran yang menurut saya itu benar dan saya diingatkan dan menurut koordinator saya itu adalah salah. Bagaimana saya sebagai
bawahan itu menyikapi atas apa yang telah saya pikirkan bahwa itu benar, ternyata disalahkan oleh koordinator saya. Terima kasih. Ya makanya sejak awal dipahami betul batas regulasinya atau SOP-nya. Ya. Jadi Anda jangan membawa kebenaran pribadi Anda kepada organisasi atau kepada kelompok. Kan gitu sebenarnya. Nek anjane kon di kuno misalnya bal-balan aturannya melok bal-balan. Nek Anda masuk satu program ya Anda taat kepada program itu. Meskipun Anda tidak terlalu sepakat sepanjang tidak melanggar akhlak dan akidah gitu loh, Dek. Jadi ojo egois, wong sekolah ae, Dek. Kon dadi sarjana nggawe skripsi, iku ojo kok paksakan pikiranmu. Pokoknya sing kira-kira nggarai dosenmu ngelulusno awakmu ngene lho. Ngono ae, ojo adek kok lawan, ojo adek gede-gede pikiranmu dhewe kok tono iku dosenmu gak paham kok tambah gak lulus kon. Jadi orang sekolah itu tujuannya menurut saya adalah membahagiakan ibu dan bapakmu nomor satu. Nomor loro baru golek ilmu. Dan ilmu tempatnya tidak hanya di sekolahan. Bahkan sekolah itu mempersempit ilmu sebenarnya. Sekolah-sekolah modern itu membuat Anda menjadi lebih sempit sebagai manusia. Jadi tujuannya kon kuliah iku loro, siji membahagiakan ibu dan bapak, loro cek gampang nyambut gawe. Ngono lho rek. Perkara ilmu karo Quran kon, ngono lho. Ngono ya Dek ya. Nah, jadi Anda juga jangan egois. Tidak harus, karena itu kan tadi ketuanya aja, koordinator aja. Wong kon nganggota kok kate ya apa meneh Dek ya. Makanya dipahami, kalau organisasi kan ada aturan bersama sudah. Nah, jangan memakai aturan pribadimu atau subjektifmu, kira-kira gitu. Saya tidak bisa merespon lebih dari itu karena saya tidak mengerti masalah dan kasusnya yang sebenarnya. Ngono ya. Apa ya Dek ya? Pokoknya aja egois, nuten ae, angger gak ngelanggar akidah dan akhlak. Gitu ya, oke.